ya dengan Bapak F dan Ibu E. Ya, sebelumnya Assalamualaikum. Perkenalkan saya perawat Vira, biasa dipanggil Mbak Vira juga nggak apa-apa. Saya di sini akan memberikan penyuluhan. Menurut data yang saya dapatkan ini, Bapak F menderita asam lambung, betul nggih? Ya. Bapak F ini asam lambungnya kumat kalau makan makanan yang pedas ya Pak. Pedas atau asam ya? Pedas nggak apa-apa kalau pedas kok. Oh, Kadang kan gak sambung. Cuma nek kecut itu loh, kalau nah kecut. pedas nggak apa-apa. Oh ya. Tapi ini Ibu E-nya udah memberitahu bapaknya. Sudah tak kasih tahu kalau masak juga saya berusaha untuk tidak pedas. Oh, seperti itu. Baik. Saya di sini akan memberikan penyuluhan mengenai asam lambung ya Pak, Bu. Tujuan penyuluhan ini supaya Bapak dan Ibu memahami tentang penyakit asam lambung atau gastritis dan supaya Bapak F ini patuh terhadap pantangan atau makanan yang dihindari oleh penderita asam lambung seperti itu. Untuk kontrak waktunya sekitar 20 menit bagaimana Pak, Bu? Bersedia ya Pak, Bu? Ya, mohon kerjasamanya. Kita mulai aja dari pengertian secara singkat mengenai gastritis. Gastritis ini adalah suatu peradangan atau perdarahan pada mukosa lambung yang disebabkan oleh faktor infeksi, iritasi, ketidakteraturan pola makan, misalnya telat makan, makan terlalu banyak, suka mengonsumsi makanan yang berbumbu, asam dan pedas, kayak gitu Pak. Penyakit ini menyerang semua usia, tetapi lebih sering menyerang usia produktif karena gaya hidup yang kurang memperhatikan kesehatannya sendiri. Terus yang selanjutnya ini penyebab penyakit gastritis atau asam lambung. Yang pertama itu pola makan. Pola makan ini asam lambung ini disebabkan karena pola makan yang tidak teratur, seperti frekuensi makanan, jenis makanan, jumlah makanan, sehingga asam lambung akan mengalami peningkatan. Gitu Pak, Bu. Yang kedua itu stres. Stres juga memiliki efek negatif melalui mekanisme neuroendokrin terhadap saluran pencernaan sehingga berisiko untuk memicu gastritis atau asam lambung naik seperti itu. Yang ketiga ini jenis makanan ya Pak, yang benar-benar harus dikontrol lagi supaya asam lambungnya Bapak ini tidak kambuh-kambuhan lagi. Yang pertama itu makanan pedas. Makanan pedas itu termasuk ke dalam makanan penyebab asam lambung naik. Karena kandungan capsaicin pada makanan pedas diketahui dapat memperlambat pengolahan makanan di lambung sehingga lambung menjadi penuh dalam waktu yang lebih lama. Hal ini dapat memicu kambuhnya nyeri ulu hati gitu Pak. Terus yang selanjutnya makanan asam. Ini tadi kalau menurut datanya ini kan Bapak sudah menghindari makanan yang asam itu ya Pak. Ya, baik. Terus yang selanjutnya itu gorengan Pak. Gorengan. Nah iya Pak. Nah, gorengan ini juga perlu dihindari. Nah, gorengan ini termasuk dalam makanan penyebab asam lambung naik karena kadar lemaknya yang tinggi Pak. Makanan yang mengandung banyak lemak dapat memicu produksi hormon kolesistokinin. Salah satu efeknya yang ditimbulkan oleh hormon ini adalah asam lambung bisa naik ke kerongkongan, jadinya yang bikin sesek juga itu Pak. Itu kalau bisa dikurangin ya Pak kalau sering makan gorengan. Nah selanjutnya itu makanan berlemak. Ini Bapak suka makan kayak minum susu, makan keju gitu nggak? Oh udah enggak, udah. Raman. Oh berarti udah baik. Nah terus selanjutnya ini alkohol dan merokok. Ini Bapak bukan merokok. Nah ya itu juga dapat memicu
produksi asam lambung yang berlebih. Terus selanjutnya obat antiinflamasi itu juga bisa memicu naiknya asam lambung. Terus selanjutnya itu tanda dan gejala. Tanda gejalanya yang pertama itu nafsu makannya menurun drastis. Terus yang kedua sering mual muntah, terus sering bersendawa dalam keadaan lapar juga. Terus nyeri perut, kembung, dan rasa sesak pada bagian ulu hati. Kepala terasa pusing dan sulit tidur karena gangguan rasa sakit pada perut. Nah, kayak gitu Pak. Untuk cara pencegahannya itu yang pertama menjaga pola makan. Nah, kebiasaan makan juga mempengaruhi Pak. Kebiasaan makan teratur ini sangat penting bagi sekresi lambung karena lambung dapat mengenali waktu makan sehingga produksi asam lambung dapat terkontrol. Terus yang kedua itu frekuensi makan. Ini Bapak ini makannya sehari 3 kali selalu atau Enggak, 2 kali paling. 2 kali. Nah Pak, ini makan sarapan itu penting Pak. Itu supaya bisa untuk cadangan energi untuk melakukan aktivitas. Kalau bisa sarapan nih Pak. Terus yang selanjutnya itu jenis makanan. Nah ini kan tadi bapaknya udah mau menghindari makanan pedas nih Pak. Ini ibu nya juga juga mengingatkan bapak lagi untuk biar tidak makan makanan yang pedas seperti itu. Terus menghindari makanan asam sudah dilakukan ya Pak. Ya, makan gorengannya juga dikurangin ya Pak. Ya kayak gitu. Terus yang kedua ini mengendalikan stres. Itu stres juga dapat memicu asam lambung berlebih gitu Pak. Sekarang kita lanjut ke diskusi tanya jawab ya Pak, Bu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kayaknya tahun. Belum ada. Jika belum ada, Bapak dan Ibu sudah paham ya? Dengan materi-materinya. Kalau begitu saya saja yang tanya ya Pak. Kan kalau untuk mengenai pengertian, tanda gejala, penyebab, nah itu kan Bapak sudah mengetahui secara umum, Ibu juga. Nah untuk cara pencegahannya ini seperti apa ya Pak? Yang lebih pokok lagi. Pencegahannya ya setahu saya nggak mengkonsumsi itu makanan-makanan yang asam, kecut. Iya. Terus yang pedas, terus tadi yang berlemak, mengurangi stres. Iya betul. Terus apa lagi ya tadi merokok, itu sudah rendah, alkohol, kopi, tuh. Ya. Ini Ibu bisa mengawasi secara lebih ketat lagi ya untuk makanan yang dikonsumsi oleh Bapak F ini. Baik, saya rasa Bapak Ibu sudah paham mengenai materi penyuluhan ini dan Bapak Ibu sudah mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan. Semoga penyuluhan ini bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan semoga penyakit asam lambung ini tidak kambuh-kambuhan lagi ya Pak. Nah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ya. Iya Pak, sama-sama Pak.